Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Pak Guru akan belajar atau mempelajari video pembelajaran. Nah, selanjutnya pembelajaran kelas 3, tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, sifat dari benda padat. Selanjutnya pembelajaran ketiga, lanjut. Pengertian benda padat. Next. Yang pertama adalah benda padat adalah suatu benda yang memiliki volume dan bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Sifat padat tidak dipengaruhi oleh wadah. Nah, misalkan buku dimasukkan ke dalam tas, tidak berubah ya. Selanjutnya, contoh benda padat: pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, sifat benda padat. Selanjutnya, berbentuk padat, terus tidak dipengaruhi wadah. Contohnya buku yang tadi ya, dimasukkan tas, tidak berubah bentuk. Kemudian memiliki volume yang tetap. Selanjutnya, menempati ruangan atau ruang. Next. Perubahan wujud benda padat. Benda padat ke cair, ya, artinya wujud benda padat menjadi cair disebut mencair. Misalkan dari energi yang ditimbulkan ya, energi panas. Misalkan es batu menjadi cair, nah, atau menjadi air. Selanjutnya, kemudian benda padat ke gas disebut juga dengan istilah menyublim. Ini istilah menyublim ya. Misalkan contohnya kapur barus yang disimpan pada sebuah lemari, lama-kelamaan akan habis. Selanjutnya, nah ini memecahkan soal cerita terkait soal jarak. Selanjutnya, contoh 1. Nah, rumah Rudi berjarak 2 km dari rumah Anita. Jarak dari rumah Anita ke rumah Bayu 6 km. Berapa jarak yang ditempuh Rudi ke rumah Bayu? Selanjutnya, nah ini kita bahas ya. Ini ada 5 rumah. Ada rumah Rudi, terus rumah Bayu, dan lain-lain. Selanjutnya, nah 2 km ditambah 6 km, berarti pembahasannya adalah 2 km ditambah 6 km ya. Selanjutnya, jadi jaraknya adalah 8 km. Selanjutnya, nah nanti ada contoh kedua, bisa kalian dengarkan ya. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada contoh-contoh dan pembahasannya itu. 3.500 ditambah 3.500 meter sama dengan 7.000. Nah, selanjutnya, nah ini SBDP KD 3.2 mengidentifikasi gerakan kaki. Gerakan kaki ada 2 jenis, yaitu gerakan lembut atau lemah dan gerakan kuat. Ini di LKS bisa kalian nyanyikan atau kalian baca. Nah, ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita, ambil cangkulmu, ambil panggurmu, nah, dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini pembelajaran keempat. Nah, kalau tadi pembelajaran ketiga, ini pembelajaran keempat ya. Melihat benda cair lebih dekat. Next. Nah, benda cair itu sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air ya. Nah, jadi banyak lautnya daripada daratan. Nah, 70%-nya adalah air. Kemudian, nah,
Tubuh manusia 2/3 bagian merupakan cairan. Nah, selanjutnya. Nah, ini pengertian benda cair. Nah, benda cair adalah suatu benda yang bersifat seperti air, tidak padat serta tidak berupa gas, dan untuk fase zat melakukan molekulnya dengan relatif bebas. Selanjutnya, contoh benda cair. Nih, ada kecap, sirup, minyak, atau air. Selanjutnya, sifat benda cair, bentuknya tidak tetap. Nah, kalian bisa baca ya 1 sampai 6, ada volumenya tetap, kemudian permukaannya selalu datar. Selanjutnya, nah, arti penting bagi kehidupan air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Jika kita kekurangan air dalam tubuh kita akan lemas. Nah, selanjutnya, apalagi setelah melakukan olahraga, karena setelah kita melakukan olahraga maka cairan yang ada di tubuh kita akan berkurang. Maka kita sebanyak mungkin minum air ya, misalkan air putih akan menyehatkan kita. Selanjutnya, nah ini mengetahui arti penting gotong royong atau kerja sama. Selanjutnya, nah, gotong royong termasuk pengamalan sila ketiga. Manfaatnya, pekerjaan cepat selesai, mempererat tali persaudaraan, pekerjaan menjadi ringan. Nah, ini contoh kegiatan yang dilakukan di lingkungan rumah, bekerja sama membersihkan rumah. Terus yang kedua, membantu ibu dan kakak memasak makanan. Selanjutnya, nah, di lingkungan sekolah, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, nah, demikian video singkat dari pembelajaran Pak Supri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.